Tes. Oke, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Al-Muhtadibillah, NIM 190512040033. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ARP dan juga mensimulasikan protokol ARP menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, yang pertama kita belajar apa itu yang dimaksud ARP. ARP merupakan singkatan dari Address Resolution Protocol yang merupakan sebuah protokol dalam TCP/IP yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam media access control atau MAC address. Nah, sebuah aplikasi yang mendukung protokol TCP/IP mencoba untuk mengakses host TCP/IP menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar data dapat dikirim atau ditransmisikan. Nah, tabel ARP ini didapatkan dari request secara broadcast ke jaringan yang berada pada layer 2 jaringan. Setiap host akan menyimpan tabel ARP dalam cache, tetapi jika hardware address tidak ada di dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Baik, agar kita lebih memahami apa yang dimaksud dengan ARP, kita langsung saja melakukan percobaan. Di sini kita menggunakan software Cisco Packet Tracer. Kita baca langkah pertama, membuat skema jaringan beserta IP address seperti gambar di atas. Kita akan membuat skema jaringan seperti contoh. Baik, kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Di sini kita menggunakan switch, lalu kita menggunakan 3 PC kedua dan PC ketiga. Nah, setelah itu kita hubungkan masing-masing PC ke switch-nya menggunakan apa ini? Copper straight through. Baik, lalu kita hubungkan ketiga-tiganya ke switch. Nah, setelah itu kita lihat, oh ternyata kita belum men-setting alamat IP dari masing-masing PC. Kita setting dulu di sini. Sama. Lalu PC kedua kita setting juga. Yang terakhir PC ketiga juga kita setting. Baik, setelah kita setting semuanya, kita lihat langkah selanjutnya yaitu pada mode real time di PC 1 silahkan cek tabel ARP-nya dengan menjalankan perintah di command prompt seperti berikut. Perintahnya adalah ARP-A di PC ke-1. Baik, kita coba pada mode real time PC ke-1 kita jalankan di command prompt ARP-A, kita cek. Maaf, -A. Nah, ternyata no ARP entries found karena memang PC ke-1 ini belum memiliki tabel ARP. Untuk mempunyai tabel ARP, maka PC ke-1 ini melakukan ARP request. Kita baca percobaan selanjutnya. Kemudian masuklah ke dalam mode simulasi dan buat simple PDU dari PC1 ke PC3. Baik, kita masuk ke mode simulasi. Seperti contoh, kita akan atur dulu ini simulation panelnya. Pertama kita pencet show all none. Nah, kita edit filternya agar yang ditampilkan hanya yang ARP saja.
Setelah itu kita membuat simple PDU yang dikirim dari PC1 ke PC3. Nah, setelah itu kita baca lagi. Buat simple PDU dari PC1 ke PC3 sudah. Lalu kita edit filter event list menjadi show none dan edit filternya juga sudah. Langkah selanjutnya yaitu jalankan simulation secara bertahap dengan menekan tombol next dan amati tiap prosesnya dan monitoring isi PDU OSI model dengan menekan gambar surat setiap stepnya. Nah, di sini kita akan mengamati. Yang pertama ini kita coba lihat OSI modelnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa PC1 mengirimkan ini ke destinasinya, yaitu hardware dengan alamat IP 192.168.1.3 atau pada jaringan ini yaitu PC terakhir ini. Kita coba next. Nah, pertama-tama PDU-nya ini dikirimkan menuju switch. Kita coba buka lagi, kita amati. Seperti ini, jadi switch-nya menerima dari PC1 tadi, lalu juga mengirimkan kemana kita akan lihat. Next. Nah, ternyata switch-nya ini mengirimkan PDU-nya ke semua PC selain PC pengirim. Tapi perbedaannya di sini terdapat tanda silang-silang kedip-kedip ini. Kita coba lihat ada apa. Nah, ternyata pada PC2 ini atau dengan alamat IP 192.168.1.2 ini, dia merasa bahwa alamat IP yang dituju itu bukan dia, bukan IP miliknya. Maka dari itu dia tidak mereply pesan tersebut. Kita lihat di PC terakhir, di PC ketiga ini. Nah, di PC ketiga ini dia mereply PDU dari PC pertama karena dia merasa bahwa IP tujuannya itu adalah IP miliknya. Baik, kita next. Nah, setelah itu PDU dikirimkan ke switch lalu diteruskan ke PC pertama yang melakukan ARP request tadi. Kita lihat. Nah, di sini PC pertama tadi menerima MAC address dari PC ketiga yang dituju tadi. Ini adalah MAC address dari PC ketiga tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita baca lagi. Jika proses ARP sudah komplit, maka kembalikan ke mode real time dan cek pada PC1 apakah ARP table-nya sudah terisi dengan menjalankan perintah ARP main A. Nah, di sini kita coba cek lagi apakah pada PC pertama tadi sudah terdapat tabel ARP-nya dengan mencoba di mode real time. Kita ganti ke mode real time, lalu kita lakukan pengecekan di sini dengan perintah ARP main A. Nah, ternyata di sini PC pertama sudah memiliki tabel ARP setelah melakukan ARP request tadi. Baik, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.